Oke, sekarang kita masuk pada pemeriksaan muskuloskeletal pada neonatus. Pemeriksaan muskuloskeletal pada neonatus dilakukan untuk mendeteksi kelainan bawaan dan trauma saat persalinan sejak dini. Nah, karena bayi belum kooperatif, pemeriksaan ini dilakukan secara pasif dengan mengandalkan observasi dan juga palpasi lembut. Nah, tujuan utamanya itu adalah memastikan simetri tubuh, integritas tulang, dan juga pergerakan sendi normal. Langkah pertama yang dilakukan adalah observasi umum terhadap simetri tubuh, postur, dan juga proporsi bayi. Neonatus normalnya memiliki tubuh yang simetris tanpa deformitas. Asimetris atau gerakan yang terbatas dapat menandakan adanya cedera lahir, seperti fraktur klavikula atau kerusakan saraf. Nah, pemeriksaan dilanjutkan dengan palpasi tulang panjang dan juga jari untuk memastikan tidak adanya kalsifikasi atau kelainan jumlah jari, seperti polydactyly. Selanjutnya, pemeriksaan pinggul dilakukan untuk mendeteksi developmental dysplasia of the hip atau DDH melalui tes ortolani dan Barlow. Pada bayi normal, abduksi pinggul melebihi dari 90 derajat dan tidak terdengar bunyi klak. Jika terdapat bunyi atau rasa klak, hal ini menunjukkan adanya ketidakstabilan sendi panggul. Bayi dengan faktor risiko seperti posisi sungsang atau riwayat keluarga DDH perlu dilakukan pemeriksaan ulang. Nah, bagian kaki diperiksa untuk memastikan tidak ada deformitas seperti clubfoot. Rentang gerak sendi pergelangan juga diuji, dan pada kondisi normal, kaki dapat melakukan dorsifleksi lebih dari 0 derajat. Terakhir, tulang belakang leher diperiksa untuk melihat kelainan seperti dimbel atau keterbatasan gerak. Leher yang normal dapat berotasi 80-90 derajat, sedangkan keterbatasan bisa mengidentifikasi tortitolex. Secara keseluruhan, pemeriksaan ini penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan muskuloskeletal neonatus berlangsung normal tanpa adanya deformitas bawaan atau cedera pasca persalinan. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik muskuloskeletal pada bayi, yaitu usia 0 sampai 12 bulan. Pemeriksaan pada bayi menekankan pemantauan milestone motorik seperti head control dan sitting, serta kelanjutan screening DDH atau developmental dysplasia of the hip. Pendekatan menggunakan observasi saat bermain dan ROM pasif untuk menilai simetri dan fungsi sendi, dengan fokus pada pinggul dan tulang belakang. Baik, sekarang kita akan masuk pada pemeriksaan muskuloskeletal pada bayi 0 sampai 12 bulan. Yang pertama itu ada observasi. Observasi ini dilakukan head control saat bayi berusia 2 sampai 3 bulan. Kemudian ada sitting saat bayi berusia 6 bulan, ada standing saat bayi berusia 9 bulan. Normalnya itu posturnya simetris. Kemudian ada tulang dan juga sendi, dimulai dari palpasi, ROM pasif siku atau lutut. Normalnya itu 0 sampai 180 derajat, no kontraktur. Kemudian ada pinggul ini abduksi Frogleit atau tes Barlow. Normalnya itu abduksinya kurang dari 60 derajat, no Trendelenburg. Kemudian ada kaki ini Graspering reflex atau dorsifleksi. Normalnya itu grip simetris dan dorsifleksinya itu 10 sampai 20 derajat. Kemudian ada spine ini palpasi hemivertebra. Normalnya itu kifosis fisiologis. Kemudian catatannya itu rujuk untuk USG jika DDH per pasien, visual, grafik, dan milestone motorik bayi. Pemeriksaan muskuloskeletal toddler usia 1-3 tahun. Pemeriksaan toddler berfokus pada evaluasi gait awal dan alignment kaki dengan menggunakan observasi saat berjalan atau saat bermain untuk menilai koordinasi dan simetri. Pemeriksaannya ada 6. Yang pertama, observasi, yaitu gait independent, di mana seorang anak dapat mampu berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini menunjukkan adanya gerakan perkembangan motorik kasar yang sesuai dengan usia. Yang kedua adalah waddling gait. Ketika cara anak berjalan menyerupai gerakan bebek, yaitu gerakan ke kanan dan ke kiri. Tapi waddling gait akan menghilang di usia 18 bulan. Pemeriksaan yang kedua adalah tulang dan sendi. Yang pertama, ROM aktif saat bermain. Lalu yang kedua adalah genu varum.
yaitu kondisi kedua tungkai bawah melengkung keluar yang membentuk huruf O dan akan sering terlihat di usia 2 tahun hingga 2 tahun. Pemeriksaan yang ketiga adalah pinggul, yaitu abduksi dan internal rotation. Untuk abduksi normalnya adalah lebih dari 40 derajat. Untuk rotation normalnya adalah 70 derajat. Shalom, baik saya akan menjelaskan bagian pemeriksaan muskuloskeletal tubular pada usia 1-3 tahun. Itu biasanya pada anak usia 1-3 tahun tampak memiliki kaki datar atau flat feet karena bantalan lemak masih tebal dan otot kaki belum kuat. Normal jika fleksibel, artinya saat anak bercincit atau berdiri di ujung jari, lengkungan kaki muncul. Lalu heel to walk atau berjalan dengan tumit dan ujung jari. Anak normal dapat berjalan di tumit maupun di ujung jari kaki. Tes ini menilai fungsi saraf motorik dan kekuatan otot betis. Lalu dorsifleksi dikatakan normal jika memiliki rentang 15-20 derajat. Dorsifleksi adalah gerakan mengangkat jari kaki ke arah tulang kering. Normal jika rentangnya 15-20 derajat, menunjukkan pergelangan kaki fleksibel dan tendon Achilles normal. Bila di bawah 15 derajat, berarti adanya kekakuan otot atau tendon yang perlu dievaluasi. Lalu, tulang belakang atau spine. Saat telur membungkuk, kita sebagai pemeriksa harus mengamati apakah tulang punggung anak atau toddler lurus atau simetris. Fleksibel jika berada di atas 45 derajat, yang berarti anak dapat menundukkan badan ke depan dengan bebas tanpa kekakuan otot punggung. Scoliosis artinya tidak ada kelengkungan abnormal pada tulang belakang. Scoliosis bisa dicurigai bila saat anak membungkuk, satu sisi punggung tampak lebih tinggi dari sisi lainnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa punggung anak tersebut bisa dikatakan scoliosis. Lalu juga perlu kita perhatikan melakukan observasi pada anak. Apakah in-toeing, yang artinya posisi kaki mengarah ke dalam saat berjalan, atau out-toeing, posisi kaki mengarah keluar saat berjalan. Ini dapat dilakukan hingga pada usia 4 tahun. Demikian dari saya, terima kasih. Pada usia prasekolah, pemeriksaan menilai hypermobilitas dan koordinasi motorik seperti jumping dan running melalui pendekatan yang interaktif menggunakan instruksi sederhana. Flat feet fleksibel masih normal, tetapi scoliosis masih di screening menggunakan Adam test. Perlu kita ketahui bahwa hypermobilitas pada usia anak prasekolah adalah kondisi di mana sendi-sendi anak mengalami atau memiliki kelenturan atau rentang gerak yang melebihi batas normal usia mereka. Sedangkan koordinasi motorik adalah kemampuan sistem saraf seperti otak, sumsum tulang belakang, dan otot untuk bekerja sama melakukan gerakan yang akurat atau efisien untuk melakukan gerakan yang teratur. Yang pertama yaitu observasi kemampuan anak berlari. Pada usia 3 tahun anak sudah lancar berlari, kemudian pada usia 6 tahun anak sudah lancar untuk melompat, dan postur tubuh normal anak adalah simetris. Kemudian untuk pemeriksaan tulang sendi yaitu menggunakan pemeriksaan rong aktif atau touch test, yaitu pemeriksaan gerak aktif dengan pemerintah anak menyentuh jari kaki untuk menguji fleksibilitas tulang belakang dan kaki. Normalnya menggunakan Becton score yaitu kurang dari 4/9. Nah, untuk pemeriksaan pinggul sendiri menggunakan pemeriksaan abduksi dan squat, yaitu pemeriksaan kemampuan anak untuk membuka kaki ke samping dan juga kemampuan jongkok. Normalnya abduksi lebih dari 40 derajat dan kemampuan squat simetris.
Nah, untuk pemeriksaan kaki sendiri yaitu untuk menggunakan pemeriksaan akses fleksibel dan juga heel atau to walk, yaitu pemeriksaan lingkungan telapak kaki yang bisa menyesuaikan serta kemampuan berjalan menggunakan tumit dan ujung kaki. Normalnya akses terbentuk yaitu kaki sudah berkembang dan tidak datar. Untuk pemeriksaan spine sendiri menggunakan Adam Forward Bend Test, yaitu tes membungkuk ke depan untuk menilai adanya kelainan tulang belakang seperti skoliosis. Normalnya fleksibel 60-90 derajat dan tanpa skoliosis. Nah, kemudian catatan pentingnya itu jika ditemukan kaki datar yang kaku atau skoliosis, maka perlu dirujuk untuk penanganan lebih lanjut dan menggunakan visual yaitu Adams Forward Bend sebagai panduan pemeriksaan skoliosis. Selanjutnya, tahap usia sekolah 6-12 tahun. Pemeriksaan muskuloskeletal anak usia sekolah bertujuan mendeteksi dini kelainan postur dan gangguan gerak yang memengaruhi aktivitas dan performa fisik. Karena anak lebih kooperatif, pemeriksaan bisa lebih sistematis. Fokusnya pada screening skoliosis dan cedera overuse seperti Osgood Scalator. Dengan pendekatan P-GALS, kita menilai gait, lengan, kaki, dan tulang belakang secara cepat. Anak juga bisa menjalani evaluasi rentang gerak aktif dan tes fungsional seperti single leg stance untuk menilai keseimbangan dan kekuatan otot. Berikut adalah pengkajian fisik yang harus kita lakukan. Pada observasi, gait atau cara berjalan itu terlihat sudah matur dengan postur tubuh normal dan ayunan lengan yang simetris. Pemeriksaan tulang dan sendi melalui palpasi menunjukkan tidak ada nyeri dengan fleksi lutut normal yaitu 190 derajat. Untuk pinggul, rotasi internal mencapai 40 derajat dan mampu berdiri dengan satu kaki lebih dari 30 detik, menandakan adanya keseimbangan yang baik. Nah, pada kaki, kemampuan gerak halus itu baik, dapat berjalan dengan tumit dan ujung kakinya, serta lengkungan kaki itu sudah terbentuk dengan normal. Nah, pemeriksaan tulang belakang itu menggunakan Adams Test dan lateral flexion menunjukkan tidak ada kelainan seperti tonjolan tulang rusuk serta fleksi tulang belakang normal yaitu 30-40 derajat Celcius. Nah, catatan pentingnya itu jika ditemukan skoliosis lebih dari 10 derajat, maka perlu dilakukan rujukan ke dokter ortopedi sebagai tambahan dan hasil bisa didukung dengan foto screening skoliosis menggunakan Adams Test. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan fisik pada remaja. Secara umum, pemeriksaan remaja mirip dengan pemeriksaan pada orang dewasa. Tetapi ada beberapa hal yang perlu mendapatkan fokus khusus, yaitu growth spurt, cedera olahraga, dan juga skoliosis. Pada usia remaja, pertumbuhan tulang dan otot sedang cepat, sehingga remaja lebih rentan mengalami cedera, terutama pada remaja yang aktif berolahraga. Karena itu, perawat atau tenaga kesehatan harus memperhatikan adanya cedera akibat overuse, seperti tendinitis atau apophysitis. Observasi dilakukan pada gait atau cara berjalan, postur tubuh, dan juga tender stage untuk menilai perkembangan. Normalnya, gait efisien tanpa kelainan. Pada tulang dan sendi, dinilai ROM dan nyeri tekan dengan hasil normal hip flexion 120 derajat. Untuk pinggul digunakan tes Fadir dan abduksi. Hasil normalnya tanpa impingement dan abduksi 40 derajat. Pada kaki, diperiksa kekuatan dan kelincahan. Normalnya bisa 10 kali heel raise dengan grip simetris. Sedangkan untuk tulang belakang, dilakukan Adams Test dan Scober Test dengan hasil normal tanpa skoliosis, lebih dari 10 derajat dan fleksi lumbal lebih dari 5 cm. Perlu diperhatikan bahwa remaja yang aktif berolahraga berisiko mengalami cedera akibat latihan berlebihan atau overuse injury, seperti tendinitis. Oleh karena itu, penting untuk memantau tanda-tanda nyeri, pembengkakan, atau keterbatasan gerak. Selain itu, hasil pemeriksaan bisa dibandingkan dengan grafik ROM normal pada orang dewasa untuk memastikan apakah pergerakan remaja tersebut masih dalam batas normal.